sambil mencari Bobby. Berjuang gol. Kurniawan Dwi Yulianto merupakan salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Pemain kelahiran Magelang 13 Juli 1976 tersebut adalah salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang pernah bermain di Eropa. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Kurniawan mencoba peruntungan menjadi seorang pelatih. Sempat mendampingi Indra Syafri sebagai asisten pelatih timnas U22 di ajang SEA Games 2019, Kurniawan ditunjuk menjadi pelatih klub Malaysia Sabah FC. Musim lalu, si Kurus berhasil membawa Sabah bertahan di Liga Super Malaysia. Si Badak menempati peringkat 10 di papan klasemen akhir. Di musim keduanya bersama Sabah, Kurniawan bertekad mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membawa The Rhinos ke tempat yang lebih baik. Guna memperkuat tim, Kurniawan memboyong pemain Indonesia Sadil Ramdhani ke Kinabalu. Winger yang diboyong dari Bayangkara FC tersebut dianggap sesuai dengan taktiknya. Kemudian mengawali karir kepelatihan saya menjadi pelatih kepala di Sabah tentunya menjadi sejarah tersendiri bagi saya. Kemudian tantangan juga bagi saya karena saya datang ke Sabah dengan tidak mengenal pemain dari Sabah, hanya mengetahui bahwa pemain-pemain Sabah ini punya karakter yang luar biasa, punya fighting spirit, dan ini menjadi tantangan. Kurniawan menilai sepak bola Malaysia sangat berbeda dengan Indonesia yang dianggap lebih bermain terbuka. Sementara sepak bola Malaysia lebih mengedepankan taktik permainan. Kalau di Malaysia ini menurut saya lebih ke taktikal, jadi masing-masing tim punya taktik yang berbeda-beda dan berbeda dengan Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih suka menyerang, kemudian open play. Jadi ini yang membedakan cara permainan. Sementara terkait kompetisi Malaysia yang tetap berlangsung di tengah pandemi, Kurniawan menilai hal itu bisa berjalan dengan aman dan lancar karena semua pihak mampu berkoordinasi dengan baik. Untuk itu, jika nantinya Liga Indonesia akan dilangsungkan, Kurniawan berharap seluruh pihak bisa bekerja sama mematuhi aturan yang ditetapkan pihak penyelenggara. Namanya Forest Green Rovers. Mungkin banyak sobat kick-off yang masih asing dengan klub yang satu ini. Wajar saja, klub yang bermarkas di kota Nailsworth ini baru mencicipi League 2 atau divisi keempat dalam sepak bola Inggris pada musim 2017-2018. Bicara soal prestasi klub, Forest Green Rovers jelas masih nihil. Namun, untuk urusan inovasi dan kesadaran akan kelestarian lingkungan, Rovers beberapa tingkat di atas klub-klub Eropa, termasuk yang sudah mapan sekalipun. Markas Rovers, Stadion New Lawn menggunakan rumput organik. Rumput tersebut dirawat dengan pemotong rumput bertenaga surya dan air daur ulang. Selain itu, karpet dan cat dalam stadion merupakan produk daur ulang. Seragam pemain dan staf dicuci menggunakan sabun bebas fosfat. Yang teranyar, Forest meluncurkan jersey anyar berbahan biji kopi. Memang, jersey tersebut tidak 100% berbahan biji kopi. Tercatat hanya sekitar 35% saja yang menggunakan bahan biji kopi, sementara sisanya berasal dari bahan daur ulang plastik. Artinya, jersey berwarna hijau hitam tersebut 100% berasal dari bahan daur ulang. Ini merupakan kali kedua Forest menggunakan bahan alami untuk jersey mereka. Sebelumnya, Forest menggunakan bahan bambu untuk jersey mereka. Rovers juga merekomendasikan kepada semua pegawainya untuk memakai kendaraan listrik. Bahkan, kendaraan dinas staf adalah mobil listrik. Pemain yang tidak tinggal di komplek perumahan klub diminta untuk datang dengan saling menumpang kendaraan pemain lain. Rovers tercatat sebagai klub vegan pertama di dunia. Pihak klub hanya menjual makanan dan minuman yang mengandung zat-zat nabati.
Menu-menu vegan tidak hanya dijual ketika pertandingan. Klub membuka jasa catering dan beberapa kali mendapatkan penghargaan dari berbagai organisasi kesehatan. Terlebih lagi, hampir sebagian besar bahan makanan di dapur Rovers berasal dari perkebunan setempat, membantu keberlangsungan hidup komunitas dan memangkas emisi karbon dari proses transportasi hasil kebun. Atas usahanya itu, Rovers menjadi klub pertama di dunia yang mendapatkan sertifikat karbon netral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. FIFA pun telah menetapkan Rovers sebagai klub sepak bola terhijau di dunia. Kota Liverpool telah menyetujui rencana Everton membangun stadion baru senilai 500 juta pound sterling atau setara dengan 9 triliun rupiah. Stadion tersebut akan dibangun di Bramley Moor Dock, sebuah kawasan pelabuhan di pinggiran kota Liverpool. Stadion baru Everton dirancang oleh Dan Mays, arsitek yang merancang Stadion Della Roma dan Saitama Super Arena, sebuah stadion multifungsi yang ada di Jepang. Nantinya, stadion tersebut akan menampung sampai 60.000 penonton, melebihi kapasitas Stadion Anfield yang muat 54.000 penonton. Salah satu model yang diadaptasi oleh Everton adalah Stadion Signal Iduna Park, kandang Borussia Dortmund. Seperti markas Diego Rosen, di Stadion Everton akan ada tribun berdiri di belakang gawang yang mampu menampung 13.000 fans tuan rumah. Tak hanya desain ikonik dan kapasitas yang lebih besar, stadion baru Everton juga akan menggunakan material kelas 1. Dan Mace juga berencana membuat markas si biru Merseyside tersebut sebagai stadion ramah lingkungan. Saat ini, Mace dan tim tengah merancang prototipe kursi stadion yang terbuat dari plastik daur ulang. Di samping stadion juga akan dibangun fan zone plaza, sehingga para penonton dapat melihat pemandangan laut langsung dari sekitar area stadion. Proyek pembangunan stadion baru Everton akan dimulai pada tahun depan dengan proses pengerjaan memakan waktu sekitar 3 tahun. Markas baru tersebut diharapkan siap digunakan pada penghujung musim 2024-2025. Saat ini, Everton bermarkas di Goodison Park, yang merupakan stadion tertua nomor 7 di Inggris. Jika jadi pindah, mereka bakal mengikuti jejak Tottenham Hotspur, West Ham United, dan Brighton and Hove Albion, yang bermain di stadion bikinan abad ke-21. Banyak cara pemain mengeksekusi tendangan penalti. Nah, tapi kalau yang ini, kok jauh banget ambil ancang-ancangnya ya, Bang? Allí, 3-3, va Coronel, se frenó, Coronel. Udah jauh, dipikir tendangannya bakal kenceng. Taunya pelan, dan kebaca kiper juga. Yah, apa sih abang? Capek doang ambil ancang-ancang. Oh no. Lain lagi dengan tendangan penalti di pertandingan futsal ini. Segala cara dilakukan kiper untuk menepis bola, tapi nggak pakai muka juga. Aduh. Kalau yang ini, kipernya kayaknya lagi banyak pikiran nih, jadi nggak fokus. Kecolongan deh tuh. Sabar ya, Bang. Melihat ayah yang bermain bola dengan anaknya tuh lucu ya. Tapi jangan kayak yang satu ini. Duh, kasihan si adek. Di masa pandemi seperti ini, tes swab PCR menjadi hal yang sudah biasa. Walaupun gak semua bisa melewatinya dengan nyaman, kayak pemain Marseille ini nih. Banyak yang sedih karena tidak bisa bermain bola dengan teman di masa pandemi seperti ini. Nah, ini salah satu alternatif yang bisa kita lakukan bersama teman. Hehehe.